Halo, shalom semuanya. Shalom, shalom. Teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, sebelum kita memulai ke ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa ya teman-teman. Bapak yang terkasih, terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena berkat rahmat-Mu Bapak. Kami semua Tuhan boleh hadir Bapak di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapak. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, kami yang berdosa ini Bapak, masih Engkau berikan kami kesempatan Tuhan Yesus untuk datang hari ini Bapak, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang tilik hati setiap kami Bapak, Engkau yang sentuh hati setiap kami Bapak, supaya pada hari ini Bapak, kami boleh Tuhan melepaskan segala beban kami, segala pikiran kami Bapak. Kami mau datang Tuhan pada hari ini Tuhan, kami mau fokus Tuhan, kami mau berserah kepada-Mu Bapak. Biar kiranya Tuhan melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan Bapak, Engkau hadir Bapak. Biar hati-Mu boleh disenangkan melalui setiap pujian yang kami naikkan. Terima kasih Bapak, hadirlah Tuhan, bertahtalah Tuhan di ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Mari teman-teman kita sama-sama bangkit berdiri. Oke, sebelumnya teman-teman, saya ada teringat nih satu ayat. Ada di Mazmur 2 ayat 11, yaitu beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Jadi mari Tuhan, mari sama-sama teman-teman kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Sumber pengharapan di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama, mari sama-sama kita nyanyikan teman. Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku, Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya.
Beri kemuliaan buat Tuhan, amin. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Oke teman-teman. Baik. Saya ada punya satu ayat lagi teman-teman. Ada di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kasih setianya. Ya, kita semua pasti mengucap syukur di pagi hari ini ya teman-teman, kita masih boleh bangun. Semua masih dalam keadaan sehat, segar bugar tanpa kekurangan satu apapun ya teman-teman. Kita setiap pagi pasti tentunya selalu mengucap syukur sama kebaikan Tuhan. Mari teman-teman kita sama-sama bersatu hati saat ini. Kita mengucap syukur, kita puji nama Dia karena karya Tuhan sungguh besar loh teman-teman. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Amin. Hanya ku Bukan di dalammu. Yesusku, Pujian dari, amin. Pujian dari selalu di setiap waktu. Tiada, tiada yes Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri teman-teman. karya terbesar dalam hidupku, Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, Karya terbesar dalam hidupku, Amin. pengorbanan-Mu Yes yang Tuhan. selamatkanku. Selamatkan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kumpulan kami pada hari ini.
Kami menikmati waktu-waktu di mana kami memuji Tuhan. Kami menikmati waktu-waktu kami mendengar firman Tuhan. Kami rindu hati kami yang rapuh ini Tuhan sentuh. Sehingga hati kami yang rapuh ini dibentuk semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati waktu kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucapkan syukur. Amin. Selamat siang teman-teman. Oke ya. Tak kenal maka tak sayang, karena saya pengen disayang makanya saya kenalan ya. PowerPoint saya apakah boleh? Oke, kenalan dulu ya. Teman-teman, saya Ivan. Saya ini temannya Kak Arvia. Saya maju dikit nih, jembatan 3 dikurangin 1 ya, saya jembatan 2. Saya youth pastor di situ. Nah, senang bisa bersama-sama dengan teman-teman. Hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan. Yuk kita buka dari Yohanes. Yohanes 19. Punten PowerPoint saya. Punten. Oh, udah ada. Oh. Di sana nggak muncul ya? Oh, iya. Oke. Yohanes 19, 26, 27. Udah dapat bilang yes. Oke. Yuk kita baca barengan ya. Ini belum ada yang ngomong yes dari tadi. Udah dapat belum? Nah gitu dong. Nah ya, yuk. Baca ya. Para bisa baca kan? Nah gitu dong. Jatuh. Ini awkward banget ya hari ini. What happened today? Thank you boy. Ya. Baca barengan ya. Yohanes 19, 26, 27, 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Teman-teman, salah satu yang dramatik sekali adalah farewell speech-nya Prime Minister Theresa May. Teman-teman pernah tahu orang ini? Ya? Iya tahu kan tadi saya ngomong. Ya. Teman-teman, dia adalah Prime Minister wanita kedua yang dimiliki oleh Inggris, teman-teman. Yang pertama ada yang tahu siapa? Dia ratunya, bro. Yang pertama, yang perempuan pertama. Margaret Thatcher ya. Nah ini yang kedua. Cuman bedanya gini, kalau Prime Minister perempuan pertama Thatcher itu dia bisa sampai bertahun-tahun, bisa sampai berapa periode. Theresa May ini cuma 2 tahun begitu ya. Teman-teman, ada satu hal yang dramatik di dalam farewell speech-nya ini. Dia katakan begini, I'm so thankful that I can serve the country that I love. Nah, dia ngomong ambil nangis terus jalan mundur ke belakang gitu ya. Itu dramatik sekali. Nah, teman-teman, itulah yang menjadi speech yang terus-menerus diomongin begitu ya. Setelah dia berganti sekarang siapa? Boris Johnson begitu ya. Boris Johnson. Nah, dia terus-menerus mengingat apa yang Theresa May ini lakukan. Kenapa? Karena air mata dan perkataannya itu dikatakan dalam headline itu muncul dari hatinya Theresa May. Ternyata berbicara tentang farewell speech, teman-teman, itu biasanya selalu menjadi hal yang penting, hal yang berbobot, hal yang notable begitu ya. Lo harus terus ingat. Dan kurang lebih perkataan salib yang kita sama-sama pelajari dari perkataan salib 1 begitu ya. Masih ingat perkataan salib 1 apa?
Ya. Yang kedua. Ya. Bisa aja ya kamu ya. Kamu bisa aja ya. Ya. Gimana yang kedua? Yang kedua? Ya. Itu Kak Arvia udah bingung ya di belakang. Ini yang khotbah gue menyesal gitu. Udah khotbah lupa. Itu siklus yang harus dipatahkan ya. Nah, teman-teman. Dan hari ini kita akan melihat bahwa farewell speech atau perkataan salib yang ketiga itu berbicara tentang relasi keluarga, begitu ya. Macet. Boleh tolong? Ini ya. Oke. Ini diambil dari museum yang ada di Inggris, teman-teman ya. Menggambarkan bahwa farewell speech itu saking pentingnya ditulis, begitu ya. Dan demikian juga kita akan memahami perkataan salib yang ketiga itu juga bernilai teologis. Bernilai sesuatu yang penting, yang sama pentingnya dengan perkataan salib pertama, kedua, sampai ketujuh nanti. Begitu ya. Padahal ini cuma singkat, teman-teman ya. Cuman dibilang gini, Ibu, inilah anak-anakmu. Terus di dalam ayat yang ketujuh, di situ dikatakan, inilah ibumu. Perkataan salib yang sesungguhnya sangat singkat tetapi memiliki nilai teologis di dalamnya. Kenapa teman-teman? Karena kita mau sama-sama diajak untuk melihat konsistensi perintah Allah di dalam Alkitab. Mari kita melihat secara garis besar ya. Ada seorang teolog, Breville Charles, dia bilang begini, ayo kita lihat itu dari segi kanonik. Begitu ya teman-teman. Mari kita lihat periode-periode yang ada di dalam Alkitab tentang konsistensi menghormati Allah, menghormati orang tua, mengasihi orang tua dari awal. Teman-teman, mari kita sama-sama ingat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ya. Hukum yang keberapa? Hukum yang dibalas dong, dibalas. Yang keberapa? Di-read dong gak enak kan ya? Di-read dong gak enak, dibalas. Yang ya kurang beruntung yang kelima ya. Gak apa-apa, tapi nice try ya. Nice try ya. Lalu kemudian ditulis lagi kurang lebih kalimatnya sama teman-teman sama apa yang ditulis oleh Paulus teman-teman, dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, kurang lebih Paulus mengutip Musa. Tetapi kemudian ini dicatat di tengah-tengah oleh Yohanes, ibu inilah anakmu. Mau menggambarkan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar melakukan, mengucapkan, tapi dia juga melakukannya teman-teman. Ketika ia disalib pun dia tetap memikirkan orang tuanya. Ia tetap memikirkan keadaan Maria bagaimana nanti ketika Maria hidup setelah Tuhan Yesus meninggal dan kemudian nanti bangkit, kemudian nanti naik ke surga. Bukankah itu berada dalam satu periode yang sangat dekat? Begitu ya. Kalau saya di GKI itu kita ada hitung-hitungannya begitu ya. Jadi misal dari Tuhan Yesus meninggal nih, Jumat begitu ya. Lalu menuju ke hari Minggu, Paskah. Lalu ada hitungan lagi, 40 hari sampai kenaikan Tuhan Yesus, teman-teman. Kurang lebih itu adalah waktu 42 hari yang sulit bagi Maria. But Jesus already known it. Gitu ya. Tuhan Yesus sudah terlebih tahu. Dan itulah sebabnya ia pikirkan dan ia perhatikan betul-betul, teman-teman. Bagaimana kehidupan Maria selanjutnya. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama melihat begini ya. Ada sebuah set truth ya. Terkadang kita hanya mengatakan tapi kita tidak melakukannya ya. Ini set truth banget teman-teman. Tahun lalu saya melakukan survei di youth saya ya teman-teman ya. Dalam 1 minggu berapa kali berantem sama orang tua. Teman-teman, kurang lebih anak-anak semua catat begini. Jangan ngomong 1 minggu kok, 1 hari aja saya minimal berantem sama orang tua sekali. Teman-teman, terkadang kita punya selisih pendapat sama orang tua kita, bukan? Begitu ya, kita ini kan generasi, kalau saya sih Y ya, kalau kamu sih mungkin udah Z kali ya. Nah, kita beda nih sama generasi orang tua kita yang generasi baby boomer begitu ya, atau generasi X begitu kan ya. Kita beda generasi dan kemudian kita suka bentrok begitu ya. Kenapa? Memang pola pikirnya saya sama papa mama tuh beda begitu kan ya.
Mari kita cek seberapa intim, seberapa dekat isi chat kita sama papa mama kita. Sebelumnya saya mau tanya dulu, di sini siapa yang orang tuanya masih lengkap? Masih lengkap. Ada yang udah kurang satu? Oke. Oh ya, ada yang kurang dua? Nah teman-teman, mari kita lihat coba ya. Gaya bahasa, gaya percakapan kita sama orang tua kita. Kita di gereja bilang kita mengasihi orang tua kita. Tapi kita malas kan ngebalas WA orang tua kita. Begitu ya. Bahkan saya punya sepupu ya. Dia ngasih nama kontak number orang tuanya tuh warning. Warning. Jadi kalau telepon, udah gak usah diangkat. Habisnya warning begitu ya. Teman-teman, apakah kita sampai se-ekstrim itu mungkin? Kita cuma tahu di dalam logika kita, ya kita harus mengasihi orang tua kita. Tetapi kita tidak melakukannya. Kita merasa risih karena zaman kita beda. Kita merasa kita nggak nyambung pola pikir kita sama pola pikir dia. Dan kita terusik dengan hal itu. Teman-teman, kau mau katakan satu hal. Kasihi mereka selagi mereka ada. Kasihi mereka selagi mereka ada. Teman-teman, inilah yang menjadi teladan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melihat Maria yang begitu sedih, begitu ya. Tadi kita lihat di gambar ini. Bagaimana muka Maria yang begitu merana melihat putra pertamanya. Karena dia bukan putra satu-satunya ya. Karena dia dicatat Tuhan Yesus masih punya beberapa saudara, begitu ya. Tapi bayangkan kesedihan Maria yang Maria harus tanggung. Dan Tuhan Yesus tahu kesedihan itu, bayangin. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan satu preventif. Dengan memberikan Maria ini kepada murid-muridnya. Supaya apa? Maria gak sendiri. Makanya di situ di dalam ayat yang ke-27 dikatakan inilah ibumu. Dia berkata kepada murid yang dikasihi. Siapa teman-teman murid yang dikasihi di dalam Yohanes? Itu adalah Yohanes sendiri begitu ya. Karena itu adalah gaya bahasa Injil Yohanes. Kalau teman-teman baca sesungguhnya Yohanes gak pernah mencatat dirinya. Lalu Yohanes ini enggak. Tapi dia selalu menggunakan kata murid yang dikasihi. Karena Yohanes membahasakan dirinya sebagai murid yang dikasihi. Dan dia berkata bahwa Maria harus diurus oleh Yohanes. Dan demikian juga Yohanes harus mengurus Maria, lebih kurang seperti itu. Nah teman-teman, ini poin pertama yang kita harus betul-betul ingat bahwa kita harus bukan di dalam perkataan saja, tapi dalam tindakan. Yang kedua teman-teman, mari kita sama-sama melihat bahwa Injil Yohanes ini punya satu gaya sastra yang begitu unik. Yohanes ini selalu memunculkan peran-peran itu selalu konstan teman-teman. Contoh begini. Yohanes menggambarkan Andreas di dalam kitab Injil Yohanes sebanyak 3 kali dengan tugas yang sama, yaitu membawa orang. Jadi begini, di dalam awal Injil Yohanes digambarkan Andreas itu membawa Tuhan Yesus untuk mengenal Simon Petrus dan yang lainnya. Di tengah-tengah kemudian Andreas juga membawa orang lagi, membawa seorang anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Di bagian akhir Yohanes juga mencatat Andreas yang membawa orang lain juga kepada Tuhan Yesus. Semua penokohan yang ditulis oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes mau berbicara tentang sifat yang konstan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut. Dan menarik sekali Injil Yohanes juga mencatat Maria di awal pelayanan Tuhan Yesus. Teman-teman ingat Yohanes 2 itu ada kisah apa? Perkawinan di Kana, begitu ya. Di situ kekurangan anggur segala macam, siapa yang ngomong duluan? Maria. Dan di akhir dari pelayanan Tuhan Yesus, Yohanes kembali memunculkan Maria, tapi yang diem, the silent Mary. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Kalau di awal pelayanannya, Maria begitu excited, kayak emak-emak ya, the power of emak-emak ya. Ini nih tolong dong. Tapi melihat Yesus di akhir ya pelayanannya, dia cuma diam teman-teman. Teman-teman di dalam bagian ini Yohanes mau menggambarkan Maria yang begitu atraktif, Maria yang begitu aktif.
bisa diem, bisa terluka. Teman-teman, itulah sebabnya Yohanes mau menggambarkan kepada kita satu gambaran bahwa Maria ini perlu ditolong, begitu ya. Perlu dirawat setelah ini. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan inilah ibumu. Seakan-akan seperti sebuah serah terima, tapi bukan berarti Maria ini seperti barang begitu ya, enggak ya. Tolong urus begitu ya, lebih kurang Maria ini. Nah teman-teman, di dalam bagian ini mari kita sama-sama melihat poin yang kedua. Kehadiran orang tua kita itu bukanlah beban bagi hidup kita, teman-teman. Kehadiran orang tua itu bukanlah beban bagi hidup kita. Kita belum mengerti poin ini kalau satu, kita masih punya orang tua. Dan yang kedua, orang tua kita itu masih sehat, masih aktif, masih segala macam. Tidak bergumul, tidak berduka, tidak seperti Maria yang berduka, yang perlu ditolongin ekstra begitu ya teman-teman. Mungkin kita masih belum bisa mengerti. Tapi teman-teman, izinkan saya cerita apa yang saya alami. Waktu saya mau masuk saat ke sekolah teologi, ke tempatnya Kak Arvia juga. Bulan Oktober 2012 saya ingat betul mama saya kena stroke yang pertama. Setelah itu saya bertanya pada Tuhan, Tuhan katanya Tuhan panggil saya. Kalau Tuhan panggil saya kenapa? Hidup saya makin susah. Mama saya sakit stroke begitu kan ya. Tapi Tuhan terus teguhkan panggilan itu dalam hati saya. Kemudian teman-teman, saya masuk saat nih, bulan Agustus 2013. Tapi bulan Desember 2013, Kak Arvia tahu tuh ya. Lagi mau bagi KHS, lagi ibadah tutup semester, saya ditelepon mama saya kena stroke yang kedua kali. Begitu tutup semester saya langsung pulang, saya didoain 1 saat begitu ya. Di titik itu mama saya mulai gak bisa ngapa-ngapain. Tadinya bisa ngomong, gak bisa ngomong. Bisa jalan, jadi gak bisa jalan. Gak bisa ngapa-ngapain. Teman-teman, itu saya bergumul sepanjang Desember sampai Januari dikasih waktu libur begitu. Saya gak ikut saat youth camp untuk menemani mama. Di situ saya bergumul seperti ini. Tuhan, apa saya harus keluar aja lah dari saatnya? Kayak susah banget ya, saya ngurus mama aja. Tapi Tuhan bilang enggak. Lalu saya kembali ke saat, di akhir masa studi saya di saat, mama saya kena stroke lagi teman-teman. Jadi kena stroke berkali-kali begitu, berkali-kali. Sampai satu titik, saya sama Dede, sama Papa, kita tuh merasa capek. Ngurus mama susah, begitu ya. Merasa beban. Tapi teman-teman, tahun lalu, ketika saya mengingat kembali semuanya, sesungguhnya ketika kita merasa itu adalah beban, itu adalah hal yang salah. 1 tahun yang lalu, kedua orang tua saya meninggal. Bulan Mei papa saya meninggal, bulan Oktober mama saya meninggal. Di titik itu, saya cuma bisa berkata pada Tuhan, terima kasih Tuhan udah kasih saya kesempatan untuk saya mencintai mama dan papa. Saya dalam tahun-tahun terakhir itu suka mengeluh, ini susah ya ngurus mama. Tuhan izinkan untuk saya berkata, makasih ya Tuhan saya bisa rawat mama. Teman-teman, saya pelayanan di Jembatan 2, saya harus cuti kurang lebih 5-6 bulan untuk ngurus mama saya. Badan capek teman-teman. Tiap hari kita ditelepon ke rumah sakit ya, di ICU. Kritis. Itu melelahkan secara badan. Tetapi secara jiwa teman-teman, ketika peti mama dan papa saya ditutup, saya merasa lega. Bahwa saya boleh mengasihi mereka bukan di mulut saya. Saya mengupayakan yang terbaik buat mereka. Hingga pada akhirnya Tuhan memanggil mereka. Kepergian papa saya itu karena serangan jantung.
Di tengah mama saya yang masuk rumah sakit juga waktu itu bulan Mei, 1 Mei. Hari itu saya cuma doa ke Tuhan begini, Tuhan, dua-duanya masuk rumah sakit tapi yang satu meninggal begitu. Kita expect-nya itu adalah mama yang meninggal gitu, karena kan mama stroke-nya udah 7 kali begitu, kalau di total-total. Tapi ternyata mama survive, teman-teman. Mama survive, malahan papa yang meninggal. Di titik itu kita nggak ngerti rencana Tuhan. Cuman bisa nangis dan marah sama Tuhan. Kenapa ini terjadi pada saya? Saya umur belum 30, saya belum menikah. Saya udah janji sama mereka, kita akan liburan ya abis COVID ke luar negeri. Gak bisa, teman-teman. Papa mama saya waktu itu janji, ya nanti akan datang di tabisannya Koko jadi pendeta. Saya cuman terbayang-bayang janji mereka yang still will be there for me, but they can't. Mereka nggak bisa sekarang. Teman-teman, di titik itulah saya betul-betul menyadari bahwa kesempatan untuk mengasihi orang tua itu anugerah, teman-teman. Kesempatan untuk kita merawat orang tua itu anugerah. Dan anugerah itu untuk saya sudah tidak ada. Tetapi mungkin itu masih ada dan masih lama bagi teman-teman. That's why teman-teman hari ini saya mau katakan, teman-teman kasihi, cintai papa mamamu selagi mereka masih ada. Jangan abaikan mereka. Berikan waktu mereka. Kalau kamu berikan waktu kamu banyak untuk pacar kamu bisa spend money banyak sekali untuk pacar kamu. Kenapa untuk orang tua kamu tidak, teman-teman? Jangan sampai kita menyesal ketika anugerah itu Tuhan ambil dari kita. Detik-detik mama meninggal, saya masih di Jakarta hari Minggunya. Jam 11 malam saya ditelepon, pulang kok, mami kritis. Saya pergi dari Bandung naik mobil gitu, ngebut ya. Sampai Bandung sekitar jam 1. Di rumah sakit, mami gak sadar. Begitu saya bilang, Mi, Koko dateng. Matanya ngebuka. Dede kaget ya, mata ngebuka. Saya ajak mami untuk doa. Saya ajak mami untuk baca Mazmur 23, saya bacain, begitu ya. Dan saya nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kita bersekutu di situ. Di kalimat akhir, syukur bagimu. Mata mami nutup, jantungnya langsung tit. Tadi saya baru cerita sama Karvia ya. Rasanya setengah roh saya hilang. Ikutan ke bawah mami. Teman-teman, tapi momen itulah momen yang saya gak lupakan. Momen saya mengantar mama saya langsung sama Tuhan. Detik-detik kepergian dia, saya bawa dia untuk baca firman Tuhan. Saya ajak dia untuk berdoa. Saya ajak dia untuk bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat dia. Di kalimat terakhir, syukur bagimu. Tuhan panggil, Tuhan ajak mama pergi. Tapi di satu sisi itu membuat saya lega. Bahwa saya sebagai anak, saya sudah sungguh mengasihi mama saya sudah mengupayakan yang terbaik dan bahkan saya mengantar mama saya pada Tuhan. Dan saya kira Tuhan ingin katakan itu juga bagi kamu, bagi saya, bagi kita sekarang. It's okay kita yang cuma tinggal punya satu orang tua. Saya pernah ada di dalam titik itu juga. Tapi itu adalah satu gong buat kita untuk kita mengasihi orang tua kita yang satunya lagi. Buat setiap kita yang masih punya orang tua lengkap, cintai mereka. Sama seperti mereka mencintai kamu. Kasihi mereka. Sama seperti teladan salib Tuhan. Teladan perkataan salib yang ketiga yang menginginkan bahwa adanya satu rekonsiliasi dalam keluarga. Bagaimana orang tua dengan anak-anak bisa kembali saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Teman-teman, kiranya firman Tuhan yang singkat pada siang hari ini bisa jadi berkat buat setiap kita. Saya rindu ya.
Saya juga udah sempat bikin project ini di youth saya. Setelah pulang ini, cari papa mama, peluk. Bilang thank you ke mereka. Bilang I love you ke mereka. Sebelum kamu gak bisa ngomong itu ke mereka. Mumpung masih ada waktu, teman-teman. Peluk mereka. Bilang, Ma, Pa, I love you. Kasihi mereka dan lakukan tindakan kasih itu sama seperti yang Kristus teladankan. Di akhir dari kehidupan Tuhan Yesus pun Tuhan Yesus masih begitu mengasihi Maria dan begitu pun juga seharusnya setiap kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Boleh saya minta ke Arfi untuk kita berdoa? Yuk teman-teman kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman yang sungguh indah dan kembali mengingatkan setiap kami. Tolong kami untuk taat kepadamu. Tolong kami untuk kami bisa menghormati, mengasihi kedua orang tua kami selagi mereka masih ada. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan terus memampukan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Kami mau jadi pelaku firman-Mu. Amin. Saya kembalikan ya. Oke, terima kasih Ko Ivan atas firman Tuhan yang sungguh mencerahkan kita semua, yang mengingatkan kita semua untuk sama-sama kita kembali lagi mengasihi orang tua kita, teman-teman. Nanti begitu sampai rumah kita semua, jangan lupa teman-teman PR-nya, sampai rumah langsung samperin papa mama, langsung say, Mama, Papa, I love you, dan peluk papa mamanya. Oke, baik teman-teman. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi persembahan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Vincent. Oke, teman-teman, persiapkan persembahan yang ingin kalian berikan. Tuhan tidak melihat jumlahnya, seberapa besar, seberapa kecil, tapi Tuhan melihat jumlah dari hati teman-teman. Seberapa besar hati teman-teman ketika memberi. Apakah motivasinya ketika memberi untuk mendapatkan sesuatu? Memberi supaya atau memberi karena teman-teman. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kita segalanya. Oleh karena itu kita bisa memberikan persembahan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa untuk bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Kau ingatkan melalui Ko Ivan Tuhan. Dan juga sekarang kami tiba saatnya kami memberikan persembahan dari tubuh kami yang begitu berdosa ini, Tuhan, tapi kami percaya anugerah-Mu yang terus melayakkan kami. Kiranya hati kami, motivasi kami ketika memberi ini bisa benar-benar sepenuhnya untuk keindahan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu, dan sebagai respon kami atas pemberian-Mu yang begitu berharga dan begitu banyak, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita masuk ke dalam sesi doa syafaat yang kembali lagi akan dipimpin oleh Vincent. Ya teman-teman, baru ingat ya tadi persembahannya ternyata bisa di-scan. Jadi
untuk minggu depan teman-teman bisa memberikan persembahan melalui uang ataupun melalui scan yang di sini. Nanti kita mungkin buat lebih besar supaya teman-teman bisa lebih mudah meng-scan barcode-nya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, seperti biasa liturgi ibadah kita setelah memberikan persembahan kita tiba di doa syafaat. Jadi doa syafaat merupakan respon kita dan juga merupakan kesadaran kita bagaimana kita nih hidup di tengah-tengah bagaimana dunia yang terus rusak, namun kita hadir murid-murid yang percaya kepada Kristus. Murid-murid yang percaya kepada Kristus untuk bisa membantu mereka teman-teman. Walaupun kita tidak bisa secara langsung mungkin, tetapi salah satu hal yang terkecil namun sangat besar dampaknya teman-teman, yaitu melalui doa syafaat yang kita lakukan setiap minggunya ini. Jadi kita akan mendoakan tiga pokok doa syafaat. Yang pertama, teman-teman bisa silakan membuka suara ataupun juga di dalam hati. Kita mendoakan tentang kasus erupsi Gunung Merapi selama puluhan kali yang terjadi beberapa hari belakangan ini teman-teman. Itu terjadi di daerah Jogja dan tentunya membuat warga setempat panik teman-teman. Saling berlarian, saling juga panik dan juga terjadi terkhususnya di daerah Klaten dan Sleman dan juga terutama banyak warga yang tinggal di daerah gunung sana teman-teman. Jadi bagaimana abunya itu yang sangat juga berbahaya efeknya kepada paru-paru mereka teman-teman. Namun kiranya Roh Kudus bisa terus menjaga mereka teman-teman. Kepanikan mereka, kebimbangan mereka di tengah-tengah semua ini tidak mudah. Tapi kiranya ada pemerintah, ada warga setempat, ada tetangga dan segala macam yang bisa membantu mereka untuk mengevakuasi ataupun mengambil tindakan bagi para pemerintah untuk benar-benar mengambil kebijakan yang penuh dengan kebijaksanaan. Kita serahkan Jogja ini kepada tangan Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami teringat dengan daerah Jogja, khususnya di Klaten dan Sleman Tuhan. Kami mendengar beberapa kali erupsi gunung berapi sebanyak puluhan kali. Kami tidak tahu Tuhan apakah ini menjadi potensi yang menjadi gunung Merapi yang erupsi yang begitu besar. Namun kiranya kewaspadaan, kepanikan yang mereka miliki tersebut Tuhan. Kebimbangan, fasilitas mungkin mereka beberapa yang rusak. Abu vulkanik yang begitu lebat yang mereka juga hirup, kiranya benar-benar mereka bisa mengevakuasi dengan benar Tuhan. Pemerintah RT RW ataupun pemerintah lokal yang berada di dekat-dekat daerah gunung sana Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap transportasi, mobilisasi yang mereka gunakan. Kami serahkan segala hal itu sehingga Roh Kudus-Mu yang terus menjadi kekuatan bagi daerah Jogja, bagi penduduk di daerah Jogja ini. Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah atas Indonesia, Engkaulah Allah atas segala bangsa. Kami serahkan Jogja ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa. Untuk yang kedua, teman-teman, lagi-lagi kita mendoakan tentang kasus bencana alam. Kita sadar dunia kita selalu merosot, terus merosot maksudnya teman-teman. Bukan yang membaik tapi terus merosot. Dan salah satunya pun juga terjadi di Indonesia, bagaimana bencana alam terus terjadi teman-teman. Namun yang kita tahu Tuhan memiliki rancangan terbaik di balik apapun itu yang kita pikirkan buruk. Terkhususnya sekarang kita doakan untuk kasus gempa bumi di daerah Banten yang sudah tidak jarang kita mendengarkan gempa bumi di daerah Banten. Dan yang kali ini berskala 5,2 skala Richter yang walaupun tidak terlalu besar teman-teman. Tetapi setidaknya kiranya ini tidak menimbulkan segala macam potensi kepada tsunami ataupun kepada gempa yang lebih lanjut. Dan tentunya lagi-lagi ini membuat beberapa warga panik teman-teman. Kembali lagi kita serahkan BMKG, pemerintah yang ada untuk bisa memprediksi ataupun juga menghitung daripada juga gempa selanjutnya benar-benar bisa secara spesifik. Mereka benar-benar bisa mengerti kebijakan apa yang harus diambil ketika ada lagi gempa di kemudian hari. Dan tentunya lagi-lagi kita berdoa kepada warga yang merasakan kepanikan dan mungkin ada beberapa fasilitas yang mungkin rusak diakibatkan oleh gempa sebesar 5,2 skala Richter ini. Kita terus berdoa juga terkhususnya kepada orang-orang, kepada gereja, kepada orang-orang Kristen di Banten, kiranya bisa menjadi kekuatan bagi orang-orang tetangga mereka.
Kita serahkan Banten kepada tangan Tuhan. Tuhan, kami terdengar lagi kasus gempa bumi di daerah Banten mungkin tidak terlalu besar, yaitu sebesar 5,2 skala Richter. Namun lagi-lagi ini membuat kepanikan bagi warga setempat, Tuhan. Mungkin belum ada korban jiwa ataupun korban luka-luka yang ada. Namun mereka memiliki banyak pikiran setelah mendengarkan kasus gempa ini, dan terutama fasilitas-fasilitas yang mungkin rusak diakibatkan oleh gempa ini, Tuhan. Kami berdoa agar kiranya Engkaulah Allah penyedia, Engkaulah yang menyediakan segala kebutuhan mereka. Pemerintah setempat, BMKG yang bertugas untuk memprediksi ataupun juga menghitung daripada juga gelombang tanah ini, Tuhan, kiranya Engkau yang berkati setiap daripada mereka yang bekerja. Engkau yang mengenal mereka, Engkau yang menjadi kekuatan bagi mereka agar mereka bisa benar-benar mementingkan keselamatan warga Banten dan terkhususnya warga Indonesia. Kami serahkan Banten kepada tangan-Mu. Dan pokok doa kita yang terakhir ataupun yang ketiga ini, teman-teman, kita akan mendoakan COVID-19 yang puji Tuhan dan puji syukur sudah cukup membaik di daerah Jakarta, teman-teman. Walaupun ada beberapa kasus peningkatan terkhusus di Jawa Barat ataupun di daerah lainnya, tapi kita sebagai warga Jakarta sangat bersyukur, teman-teman. Sangat bersyukur kepada Tuhan karena juga warga sudah beberapa mulai taat, dan kebijakan-kebijakan seperti di kereta api sudah tidak perlu lagi social distancing ataupun tes PCR untuk naik ke pesawat, dan itu sangat bersyukur. Dan juga banyak tempat-tempat publik ataupun gereja, mall yang bisa mulai beribadah secara offline, dan itu sangat kita syukuri, teman-teman. Dan ini semua hanyalah karena perlindungan Tuhan, Tuhan yang bekerja melalui pemerintah, Roh Kudus yang bekerja melalui pemerintah untuk akhirnya bisa membagikan vaksinasi, kita bisa mendapatkan semuanya. Namun lagi-lagi kita akan doakan agar warga Indonesia tetap waspada, tidak meremehkan, dan tetap ingin mau divaksin, dan kiranya vaksin tersebut bisa tersebar ke daerah-daerah terpencil. Tidak ada korupsi dana bansos, tidak ada korupsi dana obat-obatan, kiranya mereka semua diberikan hati nurani untuk bisa kembali mementingkan kepentingan bangsa Indonesia. Kita bersyukur dan sekaligus kita mendoakan setiap pemerintah dan warga Indonesia untuk COVID-19. Tuhan, ini adalah pokok doa kita yang terus kita naungkan selama bertahun-tahun ini, Tuhan. Dan kali ini kami mengucap syukur kembali, angka penurunan sudah ditunjukkan oleh Jakarta, Tuhan. Kami bersyukur banyak gereja yang akhirnya bisa kembali lagi offline, beribadah secara bersama-sama. Namun kiranya Tuhan, ini tidak membuat warga lengah dan meremehkan COVID-19. Kiranya mereka tetap mau untuk divaksin, mencari vaksin dosis pertama, dosis kedua, dan juga booster. Untuk juga mementingkan kepentingan lingkungan mereka, bukan untuk diri mereka sendiri, Tuhan. Kami berdoa juga setiap tempat-tempat publik masih bisa tetap menaati protokol kesehatan. Pemerintah di tengah kegaduhan ini, Tuhan, bisa mengambil kebijakan dengan penuh pertimbangan dan penuh hikmat akan kepentingan bangsa dan negara. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena anugerah-Mu yang begitu indah tercurah bagi Indonesia dan terkhususnya Jakarta. Tuhan, demikianlah beberapa pokok doa kami yang kami panjatkan dengan begitu dosanya melalui mulut kami, namun dengan secara cepat kasih-Mu yang terus melayakkan kami, Tuhan. Kiranya bukan kehendak kami yang terjadi, namun terus kehendak-Mu yang terjadi. Engkau yang mengenal kami lebih dibandingkan kami mengenal diri kami sendiri, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan di dalam nama Allah Tritunggal Yesus Kristus Tuhan kita, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Vincent. Saat ini saya mengundang Kak Arvia untuk memimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan.
Bapak tolong setiap kami, anak-anak-Mu untuk tetap menjadi anak-anak yang taat akan firman-Mu, melakukan apa yang Engkau perintahkan, menjadi anak-anak yang menghormati dan mengasihi orang tua kami. Tolonglah setiap kami dan jadikanlah kami berkat. Teman-teman sekalian, arahkan hati kalian kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Boleh dibagi dalam kelompok kecil ya, yang cewek mungkin sama Karvia dan Fani, dan yang cowok nanti sama aku Michael, kalau enggak sama Vincent. Ya boleh Terima kasih, dibagi teman-teman. See you.